Diam-diam suami membawa gundik saat aku pergi dan mengambil uangku. Kubalas dan kujebak mereka tanpa ampun. Namaku Dian, perempuan berusia 28 tahun yang menjalani kehidupan rumah tangga dengan suamiku, Danang, selama 5 tahun terakhir. Tidak ada yang terasa istimewa dari hidupku, tapi justru disitulah kehangatannya. Setidaknya, itu yang dulu kupikirkan. Aku bekerja sebagai administrator di sebuah perusahaan distribusi bahan bangunan. Pekerjaan yang tidak membuatku kaya raya, tapi cukup untuk membuat hidup terasa stabil. Setiap pagi, aku berangkat naik motor, melewati jalanan yang mulai ramai dengan pedagang dan pekerja harian. Aku menyukai rutinitas itu, terasa menenangkan. Sementara itu, Danang bekerja sebagai marketing di perusahaan real estate. Ia sering cerita bahwa pekerjaannya mengharuskannya bertemu banyak orang, melakukan presentasi, mengurus klien, dan terkadang bepergian keluar kota. Aku pernah beberapa kali menemaninya saat akhir pekan untuk survei lokasi tanah. Ia terlihat begitu percaya diri saat menjelaskan daya jual suatu lahan kepada calon pembeli. Senyumnya ramah, tutur katanya jelas, dan caranya menggambarkan masa depan sebuah wilayah mampu membuat orang terhipnotis untuk membeli. Aku bangga padanya. Kami tinggal di rumah kontrakan kecil, 2 kamar tidur, ruang tamu sederhana, dapur yang tak terlalu luas. Walaupun kecil, aku merasa nyaman. Dinding ruang tamu yang kuberi cat warna krem membuat rumah terasa hangat. Sebuah rak kayu berisi foto-foto perjalanan kami menghiasi sudut ruangan. Ada foto saat kami berwisata ke Yogyakarta, berpose di depan Candi Prambanan. Ada juga foto kami saat baru menikah, tersenyum kikuk dengan pakaian pengantin sederhana dan riasan yang tidak terlalu berlebihan. Hidup kami sederhana tapi menyenangkan. 2 tahun pertama pernikahan kami terasa seperti mimpi. Kami sering menghabiskan malam dengan menonton film sambil makan popcorn, atau sekadar ngobrol di teras setelah makan malam. Danang suka membuatku tertawa dengan cerita-cerita konyol tentang kliennya. Aku suka membalasnya dengan cerita tentang rekan kerjaku yang punya kebiasaan unik. Kadang, aku bertanya-tanya bagaimana bisa aku yang biasa-biasa saja dipilih oleh Danang. Dari luar, ia terlihat lebih menarik dariku. Ramah, mudah bergaul, pekerja keras. Sementara aku, seorang perempuan pendiam yang lebih suka menghabiskan waktu dengan membaca atau menulis jurnal. Tapi Danang pernah berkata bahwa ketenanganku adalah alasan ia jatuh cinta padaku. Aku merasa pulang ketika bersamamu, katanya suatu malam. Aku percaya. Setiap pagi, aku bangun lebih dulu sebelum Danang. Aku menyiapkan sarapan sederhana, roti panggang, telur mata sapi, kadang bubur ayam yang kubeli di warung dekat rumah. Setelah semuanya siap, aku membangunkan Danang dengan lembut. Kadang ia menggerutu, tapi akhirnya bangun juga. Kami makan bersama sambil membicarakan rencana hari itu. Aku selalu menikmati momen itu. Rasanya seperti ritual kecil yang memberi energi positif sebelum memulai hari. Kamu ada meeting di mana hari ini? Tanyaku suatu pagi sambil menata bekal yang kubuatkan untuknya. Di daerah Cikarang. Kayaknya bakal pulang agak malam. Jawabnya tanpa menatapku, sibuk men-scroll ponselnya. Aku mengangguk, tidak berpikir apa-apa. Wajar, pikirku. Pekerjaannya memang menuntut begitu. Sesekali aku membantunya menyiapkan materi presentasi. Ia tidak terlalu lihai mengolah data, jadi aku sering menyusunnya menjadi lebih rapi. Danang selalu berterima kasih, tapi aku selalu bilang, kita pasangan, bantu-membantu itu biasa. Ia tersenyum, lalu mencium keningku. Begitu hangat. Meski pernikahan kami terlihat mulus, ada satu hal yang kadang membuatku sedih. Kami belum dikaruniai anak. 4 tahun terakhir,
Kami mencoba berbagai cara. Dari perhitungan massa subur, minum vitamin, hingga periksa ke dokter. Hasil pemeriksaan menyatakan bahwa kami berdua baik-baik saja. Hanya perlu menunggu waktu. Tapi entah kenapa, waktu itu terasa sangat panjang. Kadang aku merasa bersalah. Kadang aku merasa tubuhku menolak menjadi ibu. Aku menangis diam-diam di kamar mandi, tapi tidak pernah mengatakan itu pada Danang. Suatu malam, aku memberanikan diri berkata, "Kalau kamu mau menikah lagi, untuk dapat keturunan, aku mengerti." Danang menatapku lama, lalu menggeleng pelan. "Terserah orang mau bilang apa. Tapi aku menikah dengan kamu karena aku cinta, bukan karena ingin anak. Kalau nanti dikasih, syukur. Kalau tidak pun, aku baik-baik saja." Aku tersenyum, hatiku meleleh. Aku percaya padanya. Hari-hari berlalu dengan damai. Setidaknya, damai yang ku kenal. Pekerjaanku membuatku bertemu banyak orang, tapi lingkupnya kecil saja. Aku tidak suka keramaian. Aku lebih suka tenggelam dalam rutinitas rapi. Pulang kantor, aku masak, menunggu Danang pulang. Kalau ia pulang lebih awal, kami makan bersama. Tapi makin lama, ia semakin sering pulang larut. "Ada proyek baru," katanya. "Lagi kejar target," katanya. "Klien banyak maunya," katanya. Awalnya aku percaya 100%. Aku percaya karena kupikir kepercayaan adalah pondasi rumah tangga. Lagi pula, apa gunanya curiga kalau semua terlihat baik-baik saja? Tapi entah mengapa, sesuatu di hatiku perlahan berubah. Ada rasa asing yang muncul setiap kali Danang pulang larut tanpa kabar. Ada rasa getir ketika melihatnya terlalu sering bermain ponsel. Ada cemas yang timbul tanpa alasan jelas. Tapi aku menepisnya. Aku tidak ingin berubah menjadi istri posesif yang menuduh tanpa bukti. Aku memilih percaya. 2 bulan sebelum segalanya berubah, aku dan Danang sepakat membuka tabungan bersama. Tujuannya untuk membeli rumah kecil di pinggiran kota. Aku yang paling semangat, aku selalu memimpikan rumah milik sendiri. Tempat di mana aku bisa menanam bunga di halaman, memasak dengan tenang di dapur, dan mendekorasi ruang tamu dengan caraku sendiri. Dari kami berdua, akulah yang paling banyak mengisi tabungan itu. Bukan karena Danang tidak mau, tapi penghasilannya kadang tidak jelas. Ada bulan sepi, ada bulan banyak komisi. Aku maklum. Aku tidak pernah mempermasalahkan itu. Bagiku, kami tim. Yang penting tujuan kami sulit tercapai bersama. Setiap akhir bulan, aku mencatat keuangan di buku kecilku. Mengatur pemasukan dan pengeluaran. Danang sering memujiku karena juga bisa menerapkan pola yang teratur. "Kamu istri idaman," katanya sambil mengacak rambutku. Aku tersipu. Aku benar-benar mencintainya. Ada kalanya kami bertengkar kecil. Masalah-masalah biasa. Siapa yang mencuci piring? Siapa yang lupa membuang sampah? Siapa yang salah jadwal bayar listrik? Tapi semuanya bisa diselesaikan dengan cepat. Bahkan setelah bertengkar, kami berdamai dengan makan mie instan bersama. Aku senang sederhana seperti itu. Kadang saat menatap Danang tidur, aku membayangkan kami tua bersama. Rambut memutih, kulit keriput, tapi tetap berjalan bergandengan tangan ke warung kopi dekat rumah. Aku membayangkan kami bercerita tentang masa muda sambil tertawa keras. Aku membayangkan kehidupan damai setelah melewati banyak pahit manis. Namun mungkin Tuhan punya rencana lain. Sesuatu yang akan merobek pelan-pelan lembaran damai itu. Suatu malam, Danang pulang lebih larut dari biasanya. Aku sudah setengah terlelap ketika mendengar bunyi pintu. Ia masuk kamar dengan langkah pelan. Saat aku membuka mata, ia tersentak kecil. "Kamu belum tidur?"
Baru juga mau tidur. Dari mana? Tanyaku lembut. Klien dinner. Jawabnya cepat. Aku tidak bertanya lebih jauh. Aku hanya mengangguk. Tapi aroma tubuhnya berbeda. Ada wangi parfum yang tidak pernah kupakai. Aku membenarkan diri bahwa itu mungkin dari lingkungan tempat ia makan. Restoran, hotel, atau tempat meeting. Bisa apa saja. Lalu aku kembali tidur. Atau berpura-pura tidur. Di dalam gelap, aku mendengarnya membuka ponsel. Matanya memancar cahaya dari layar kecil itu. Sesekali ia tersenyum samar. Aku menutup mata rapat-rapat. Tidak ingin berpikir yang tidak-tidak. Kepercayaan adalah semacam obat penenang. Aku meminumnya setiap hari. Keesokan paginya, Danang tampak ceria. Ia memelukku dari belakang ketika aku memasak. Ada apa? Senang banget, tanyaku. Deal besar sama klien. Mungkin komisi lumayan bulan ini. Aku tersenyum, ikut bahagia. Kalau ia bahagia, aku juga. Namun, di sudut hatiku, ada sesuatu yang mengganjal. Perasaan asing itu belum pergi. Malah semakin kuat. Tetapi lagi-lagi, aku memilih diam. Karena aku takut kehilangan kedamaian ini. Aku tidak tahu bahwa kedamaian yang kurawat ternyata semu. Dan sesuatu perlahan tumbuh di baliknya. Sesuatu yang kelak akan menghancurkanku. Sementara itu, aku masih percaya bahwa hidupku baik-baik saja. Aku tidak tahu bahwa badai sedang menuju ke arahku. Diam-diam, pelan-pelan, tak terlihat. Seminggu setelah kejadian pulang larut itu, kehidupan kami kembali berjalan seperti biasa. Pekerjaan di kantor mulai sibuk karena mendekati akhir tahun. Banyak laporan yang harus kuselesaikan. Setiap pagi aku berangkat lebih awal dan pulang agak sore. Meskipun lelah, aku selalu mencoba memberikan perhatian untuk Danang, walau sekadar menanyakan hari-harinya. Suatu malam, ketika aku sedang mencuci piring, Danang datang menghampiriku sambil memegang beberapa brosur rumah. Sayang, aku mau tunjukin sesuatu. Nada bicaranya terdengar bersemangat. Aku mengeringkan tangan, lalu duduk bersamanya di ruang tamu. Ia membuka brosur-brosur itu di atas meja. Ada beberapa foto rumah kecil 2 lantai, desain minimalis, dengan taman mungil di depan. Aku nemu beberapa pilihan perumahan. Ada yang di Cilengsi, Bekasi, sama Karawang. Harga lumayan, tapi bisa dicicil, katanya. Aku membolak-balik halaman brosur, memperhatikan detail desainnya. Hati kecilku bergetar. Ini rasanya seperti langkah nyata menuju mimpi kami. Kamu suka yang mana? Tanyanya. Aku menunjuk salah satu rumah di Cilengsi. Kayaknya yang ini bagus. Dekat akses tol, lumayan ke kantor nggak terlalu jauh. Danang mengangguk. Besok aku coba survei. Kamu ikut? Kalau libur boleh. Besok aku harus masuk. Danang tampak memahami, lalu tersenyum kecil. Kalau cocok, kita mulai ajukan kredit, ya. Aku tersenyum. Aku ikut kamu. Sejak itu, seakan ada harapan baru dalam rumah tangga kami. Setiap malam sebelum tidur, kami membicarakan rencana masa depan, warna cat untuk kamar tidur, desain dapur impian, bahkan nama-nama tanaman yang ingin ku tanam di halaman. Aku pengen nanam mawar sama lavender, kataku suatu malam. Lavender buat apa? Biar wangi. Katanya bikin rileks. Danang tertawa, kemudian menarikku masuk dalam pelukan. Selama kamu di situ, mau tanam apa aja pasti bikin aku rileks. Aku terkikik. Kalimatnya sederhana tapi hangat. Kadang-kadang, aku membayangkan ada malam di mana kami duduk di halaman rumah sambil menikmati kopi.
Lampu taman menyala lembut, dan kami bercerita tentang hari-hari panjang yang telah terlewati. Mungkin, pikirku, kebahagiaan adalah hal-hal kecil seperti itu. Perlahan namun pasti, kami mulai semakin serius menyiapkan tabungan untuk uang muka rumah. Setiap bulan, aku menyisihkan sebagian besar gajiku ke rekening bersama. Nominalnya memang tidak besar, tapi cukup membuat tabungan kami bertambah stabil. Danang pun mengisi tabungan itu, walau tidak sebanyak diriku. Aku tidak mengeluh. Aku tahu pekerjaannya tidak selalu menghasilkan uang pasti. Terkadang, beberapa proyek yang ia harapkan gagal di tengah jalan. Aku hanya berharap semuanya berjalan lancar. Aku membuat catatan keuangan detail di buku harian. Pemasukan, pengeluaran, tabungan, tertata rapi. Danang pernah memintanya, "Boleh aku lihat catatan kamu?" Aku menunjukkannya dengan bangga. Ia mengangguk sambil tersenyum. "Terima kasih udah ngatur semuanya. Kamu bikin hidup aku lebih tenang." Kata-kata itu membuatku tersipu. Aku merasa berharga. Suatu akhir pekan, kami memutuskan pergi survei ke Cilengsi. Perjalanannya tidak terlalu jauh, meski jalannya agak macet. Sesampainya di sana, seorang marketing menyambut kami. Ia ramah dan banyak menjelaskan detail rumah. Aku memegang tangan Danang erat-erat saat melihat rumah contoh. Dapur terbuka kecil di belakang, ruang tamu mungil tapi hangat, dan kamar tidur di lantai atas dengan jendela besar yang menghadap jalan. Mataku berbinar. "Sayang, lihat deh. Bayangkan kita bangun pagi, buka jendela, terus lihat orang-orang lewat sambil ngopi." Danang tersenyum. "Tapi yang paling penting, paginya kamu duluan yang kulihat." Aku memukul lengannya pelan. Malu. Tapi aku tersenyum bahagia. Kami berdiri cukup lama di depan rumah contoh itu, membayangkan bagaimana mengisinya. Belum apa-apa, aku sudah membayangkan menggelar karpet krem di ruang tamu dan menaruh rak buku di sudut ruangan. Danang membayangkan garasi tempat ia menyimpan motor kesayangannya. Seolah-olah, saat itu masa depan kami begitu nyata, begitu dekat. Malamnya, setelah pulang, aku merasa lebih bersemangat. Di kamar, aku mulai mendesain tata letak rumah dalam pikiranku. Aku membayangkan memilih warna gorden, menata kamar tidur dengan aroma kayu manis lembut. Danang merebahkan diri di sampingku, menatap langit-langit kamar. Aku menatap matanya. Rumah itu gak terlalu besar, tapi cukup, kan? Aku menoleh. Cukup banget. Asal kita ada di dalamnya, aku udah senang. Danang memegang tanganku. "Makasih ya, kamu selalu percaya sama aku. Karena kamu suamiku." Ia mencium keningku lagi, kebiasaannya yang paling kusuka. Lalu kami tertidur dengan perasaan hangat. Beberapa hari kemudian, Danang mulai semakin sering pulang larut. Namun, kali ini aku tidak cemas. Aku menganggapnya sebagai bentuk usaha untuk mengejar komisi demi DP rumah. Sesekali, ia mengirim pesan. "Sayang, maaf pulang malam. Aku lagi ngobrol sama klien. Kamu tidur duluan, ya?" Aku membalas dengan pengertian. "Gak apa-apa. Hati-hati ya." Lalu aku tidur sendiri, memeluk bantal. Untuk membuat waktu lebih terisi, aku mulai mencari inspirasi dekorasi rumah dari internet. Kubiarkan diriku larut dalam imajinasi rumah masa depan kami. Rumah yang ingin kami beli bersama. Rumah yang kuharapkan dapat menyatukan kami semakin kuat. Suatu sore di kantor, saat sedang merapikan dokumen, aku menerima telepon dari bank. Pegawai bank memastikan tentang rencana pembukaan rekening deposito atas namaku. Aku terkejut. "Maaf, saya belum mengajukan apapun," jawabku.
Petugas bank berkata mungkin ada kesalahan data. Aku mengiyakan dan mengakhiri panggilan. Tidak besar, tapi kejadian itu cukup membuatku berpikir. Kenapa ada data yang masuk seolah aku ingin mengajukan deposito? Aku tidak bilang apa-apa pada Danang. Kupikir mungkin sekadar salah input data. Kini, aku menyadari bahwa saat itu semesta sedang berusaha memperingatkanku. Tapi aku mengabaikannya. Aku terlalu tenggelam dalam bayangan cerah masa depan, hingga tidak melihat bahwa awan gelap sedang mendekat. Beberapa malam kemudian, Danang pulang membawa sebungkus martabak manis. Aku beliin ini buat kamu. Kamu suka, kan? Aku tersenyum bahagia. Lagi apa kamu tiba-tiba romantis? Boleh dong sesekali, katanya ringan. Kami makan sambil menonton televisi. Ia tampak ceria dan banyak bercerita. Aku merasa rencana-rencana kami semakin nyata. Kami berbicara panjang lebar tentang impian masa depan, usaha kecil yang ingin kami buka bersama. Aku bercerita bahwa aku ingin punya toko alat tulis kecil. Sementara Danang ingin membuka usaha kontraktor kecil-kecilan. Kita tabung pelan-pelan, ya. Kalau udah cukup, kita mulai, katanya. Aku mengangguk. Dalam hati, aku bersyukur karena punya pasangan yang terlihat mau berusaha bersama. Aku tak tahu, di balik semua itu, ada hal-hal yang tidak ku ketahui. Hal-hal yang perlahan akan menggerogoti pernikahan kami. 2 minggu berlalu, dan aku mulai melihat sisi lain dalam diriku. Semakin aku banyak menghabiskan waktu untuk merancang masa depan, semakin besar pula rasa cintaku pada Danang. Aku mulai merasa takut kehilangannya. Meski tidak ada yang mengarah ke sana, rasa itu tumbuh begitu saja. Suatu malam, setelah makan, aku duduk di ruang tamu menunggu Danang selesai mandi. Ketika ia keluar dan duduk di sampingku, aku berkata lirih, "Kamu bahagia sama aku?" Ia terdiam sejenak, lalu tersenyum. "Tentu. Aku cuma kadang takut nggak cukup buat kamu." Danang memegang tanganku. "Kamu lebih dari cukup. Kamu rumah buat aku." Aku menghela napas lega. Kalimat itu seperti obat penenang kedua yang membuatku kembali tenang. Malam itu kami tidur sambil bergandengan tangan. Aku merasa tidak ada yang bisa memisahkan kami. Sayangnya, kenyataan tidak selalu sebaik harapan. Di balik semua obrolan hangat, tawa kecil, dan mimpi yang kami bangun bersama, ada sesuatu yang sedang tumbuh di dalam hidup kami. Sesuatu yang tidak bisa kulihat, tapi bisa kurasakan. Sesuatu itu perlahan akan merusak segalanya. Namun, untuk saat itu, aku masih tenggelam dalam kebahagiaan sederhana, dalam mimpi akan masa depan yang indah. Tanpa pernah menduga bahwa masa depan yang kubayangkan tidak akan pernah terjadi. Bulan berganti, dan rencana membeli rumah terus kami bahas. Namun, entah sejak kapan, ada sesuatu dalam diri Danang yang terasa berbeda. Seperti ada jarak yang tak kasat mata muncul di antara kami. Perbedaannya tidak terlalu jelas pada awalnya. Kecil, hampir tidak signifikan. Namun perlahan, tanda-tanda itu membesar. Semuanya bermula dari hal sederhana. Danang mulai lebih sering menggenggam ponselnya bahkan ketika di rumah. Dulu, ia tak pernah keberatan meninggalkan ponselnya di meja saat mandi atau tidur. Ia bahkan membiarkanku meminjam ponselnya untuk fotokan sesuatu. Namun kini, ponselnya seperti bayangan yang selalu menempel pada tangannya. Bahkan ketika ia pergi ke kamar mandi, ia membawanya. Suatu malam saat menyiapkan makan, aku sempat mendengar bunyi notifikasi berulang. Danang sedang mandi kala itu. Penasaran, aku mendekat, berniat sekadar melihat dari siapa pesannya. Tapi layar ponsel gelap. Ia sudah mengaktifkan mode privasi. Dulu,
Ia tidak pernah mengaktifkan fitur itu. Dulu, tak ada yang perlu disembunyikan. Toh, aku tidak berniat memeriksa lebih jauh. Aku bukan tipe yang suka mengintip ponsel suami. Aku percaya. Namun perubahan itu menimbulkan rasa aneh di dadaku. Pulang telat pun jadi kebiasaan baru. Jika dulu Danang hanya sesekali pulang larut, kini ia pulang malam hampir setiap hari. Pukul 9, 10, bahkan pernah sampai hampir tengah malam. Ada rapat klien, katanya. Presentasi dadakan. Macet parah. Alasannya selalu logis. Masuk akal. Aku mengerti pekerjaannya tidak menentu. Tapi entah kenapa, rasanya ada yang tidak pas. Suatu malam, aku menunggu di ruang tamu sambil memegang makan malam yang sengaja tidak kumakan sendirian. Aku ingin menunggu agar kami bisa makan bersama, seperti dulu. Namun waktu terus berjalan. Jam sudah menunjukkan pukul 11 malam. Aku akhirnya menyerah. Kulepas genggamanku pada harapan yang kubangun malam itu. Aku makan sendiri, lalu masuk kamar. Danang baru pulang sekitar pukul 12 lewat. Saat kutanya, ia mengatakan pekerjaannya banyak. Aku tidak menyanggah. Hanya mengangguk, menahan kecewa. Aku mulai merasa seperti tamu di rumah sendiri. Seperti seseorang yang sekadar menjaga rumah sementara pemiliknya pergi entah kemana. Dan aku merasa bodoh, karena tetap percaya tanpa bertanya. Hari Minggu yang biasanya menjadi waktu kami untuk beristirahat bersama pun kini berubah. Danang sering pamit keluar dengan alasan bertemu klien atau survei lokasi. Kadang ia pulang sore, kadang malam. Kadang bahkan tidak pulang sampai larut. Aku pernah berniat ikut. Kamu mau ikut? Tanyaku suatu pagi sebelum ia pergi. Ia terdiam sepersekian detik. Lalu tersenyum, sedikit kaku. Kayaknya bakal repot. Banyak jalan kaki. Nanti kamu capek. Aku tertawa, mencoba mencairkan suasana. Gak apa-apa. Aku bisa kok. Danang menatapku sebentar. Lain kali, ya. Ia pergi begitu saja. Aku berdiri di depan pintu, melihatnya pergi. Ada rasa mengganjal di dadaku, tapi aku tidak tahu apa. Ketika kupikir perubahan sikapnya cukup membuatku gelisah, ada lagi hal kecil lainnya. Ia mulai sering menerima telepon jauh-jauh dari rumah. Jika ponselnya berdering, ia akan pergi ke teras atau kamar mandi. Nada suaranya terdengar pelan dan singkat. Dulu, ia sering mengangkat telepon di depanku. Bahkan kadang aku mendengar ia bercanda dengan klien atau rekan kerjanya. Sekarang, semuanya berubah. Aku mencoba berpikiran positif. Mungkin pembicaraan kantor bersifat pribadi atau rahasia. Mungkin kliennya tidak nyaman jika ada orang lain mendengar. Tapi, kenapa harus sejauh itu? Kenapa sampai harus menghindariku? Aku tidak tahu. Aku hanya menahan pikiran buruk itu agar tidak mengganggu. Namun benih curiga sudah terlanjur tertanam. Sekecil apapun, ia tumbuh pelan-pelan. Suatu malam, saat aku sedang membawakan air minum ke kamar, aku melihat Danang duduk di ranjang sambil menatap layar ponselnya. Senyuman kecil muncul di bibirnya. Senyuman yang bukan ditujukan padaku. Ia buru-buru mematikan layar ketika melihatku datang. Lagi lihat apa? Tanyaku sambil meletakkan gelas. Oh, enggak. Cuma lihat meme lucu. Jawabnya terlalu cepat. Aku balas tersenyum kecil. Boleh lihat. Wajahnya menegang sepersekian detik sebelum ia tertawa kecil. Tadi udah keburu kehapus. Aku hanya mengangguk. Tidak memaksa.
Mungkin kalau aku terlalu menekan, ia akan merasa diawasi. Aku tidak mau itu terjadi. Aku ingin jadi istri yang baik, yang suaminya bisa percaya sepenuhnya. Tapi semakin aku mencoba percaya, semakin besar air hitam keraguan menggenangi hatiku. Saat itu, aku belum tahu bahwa segala perubahan kecil itu adalah tanda yang nyata. Tanda bahwa sesuatu sedang bergerak di belakangku. Tanda bahwa hidup yang kutata rapi ini perlahan retak. Aku terlalu fokus pada impian besar kami. Rumah, usaha kecil, keluarga kecil. Hingga tidak sadar bahwa seseorang masuk di tengah-tengah kami. Seseorang yang pelan-pelan mengambil tempatku. Seseorang yang tersenyum manis di balik layar ponsel suamiku. Seseorang yang namanya belum ku ketahui saat itu, Cindy. Namun sebelum semua itu terbongkar, aku hanya bisa merasakan ada yang salah. Aku mencoba menepisnya, tapi sesuatu di dalam diriku menolak bungkam. Diam-diam, curiga itu tumbuh. Seperti benih rumput liar yang menembus beton. Tidak peduli seberapa keras aku mencoba mengabaikannya, ia tetap tumbuh. Aku sering bertanya pada diri sendiri, apakah aku yang terlalu sensitif? Mungkin aku cuma lelah. Mungkin dia benar-benar sibuk. Dan setiap kali pikiran buruk muncul, aku menenangkan diri dengan keyakinan bahwa Danang mencintaiku. Atau setidaknya, aku ingin percaya begitu. Namun, sesuatu di matanya perlahan berubah. Tatapan yang dulu hangat, kini terasa dingin. Seperti ia menatapku tanpa benar-benar melihat. Aku ingin bertanya, apa yang membuatmu berubah? Namun bibirku keluh. Aku takut mendengar jawabannya. Jadi, aku memilih diam. Kupikir diam bisa menyelamatkan pernikahan kami. Kupikir kepercayaan bisa menyembuhkan segalanya. Aku salah. Sangat salah. Diam, justru memberinya ruang untuk lebih jauh dariku. Diam, justru membuatku buta pada kebenaran. Aku tidak tahu saat itu, bahwa diamku adalah awal dari keruntuhan besar yang akan terjadi. Suatu sore, saat sedang belanja di supermarket, aku melihat seorang perempuan muda sedang memilih sayuran sambil menelepon. Dari cara ia berbicara, terdengar manja dan lembut. Sayang, nanti jemput aku ya. Iya, di depan gerbang aja. Aku tidak memerhatikan terlalu banyak. Aku hanya melanjutkan belanja. Namun ketika aku berjalan melewatinya lagi, sekilas aku melihat ponsel di tangannya. Ada nama di layar, Danang. Aku tertegun, hanya sepersekian detik. Jantungku menderu. Apa itu suamiku? Atau hanya kebetulan namanya sama? Aku berusaha melihat lagi, tapi perempuan itu bergegas pergi sambil menenteng keranjang belanjanya. Aku hanya melihat punggungnya. Rasanya dada sesak, tapi aku menenangkan diri. Aku yakin itu cuma kebetulan. Danang bukan nama yang langka. Aku meyakinkan diri begitu, karena aku masih ingin percaya. Malamnya, aku bertanya pada Danang, "Kamu tadi sore ada janji sama klien perempuan?" Ia menatapku sejenak. "Emang kenapa?" "Aku cuma tanya," jawabku datar. Ia menggeleng. "Enggak. Hari ini santai kok, di kantor aja." Aku mengangguk, tidak berkata apa-apa lagi. Namun hatiku terasa seperti diremas. Karena, entah kenapa, aku merasa ia berbohong. Sejak hari itu, aku jadi lebih peka pada perubahan kecil. Cara ia berbicara, cara ia memandangku, cara ia tersenyum pada ponselnya. Semua terasa asing.
Kadang aku merasa seperti sedang berbicara dengan orang lain. Bukan suami yang dulu kupilih. Bukan lelaki yang dulu memelukku erat dan berkata bahwa aku rumah baginya. Seperti ada jarak yang makin hari makin melebar. Dan aku tidak tahu bagaimana menutup jarak itu. Aku hanya bisa berdiri di sini, menatapnya dari jauh. Meski kami tinggal satu atap. Dan, entah kenapa, aku merasa hidup kami bergerak ke arah yang berbeda. Aku masih tidak tahu siapa yang mencuri suamiku dariku. Namun, jauh di lubuk hati, aku tahu bahwa semua ini bukan tanpa alasan. Bahwa semua ini akan berujung pada sesuatu yang jauh lebih menyakitkan. Aku hanya belum siap menghadapinya. Setidaknya, belum saat itu. Pagi itu, Dian sudah terbiasa bangun lebih awal dari Danang. Ia menyiapkan sarapan sederhana, telur dadar, sup bening, dan roti panggang kesukaan suaminya. Tidak ada yang istimewa, semua tampak berjalan seperti biasanya. Namun ada perasaan aneh yang berputar di dadanya sejak semalam. Ia membuka ponselnya, membaca ulang pesan dari atasannya. Dian, kamu terpilih ikut pelatihan kerja di Bandung selama seminggu. Ini kesempatan bagus, jangan ditolak. Kesempatan itu seharusnya membuatnya senang. Apalagi pelatihan ini bisa menjadi jalan bagi Dian untuk dipromosikan. Tetapi perasaan berat seolah mengganjal langkahnya. Mungkin karena ini adalah pertama kalinya ia pergi jauh tanpa Danang. Setelah sarapan siap, Dian memanggil suaminya. "Mas, sarapan sudah jadi," ucapnya lembut. Danang keluar dari kamar sambil menguap. Rambutnya masih berantakan. Ia duduk tanpa banyak bicara, mengambil roti dan menggigitnya pelan. "Mas, soal pelatihan itu." Dian membuka percakapan. Danang mengangkat wajah, tidak menatap langsung. "Iya, kapan berangkatnya?" "Lusa." "HM." Suara itu terdengar datar, bahkan tanpa ekspresi antusias atau sekadar dukungan. "Kamu nggak masalahkan kalau aku pergi seminggu?" tanya Dian hati-hati. Danang diam sejenak, kemudian meletakkan roti. "Kalau kerja, ya pergi. Masa nanya izinnya kayak mau piknik?" katanya sambil memainkan ponsel. Dian menahan napasnya agar tidak kecewa. Ia tersenyum kecil. "Aku cuma ingin memastikan kamu nggak keberatan." Danang bangun dari tempat duduk, mencuci tangan sekenanya. "Ya udah, terserah kamu aja." Tanpa mencium atau berpamitan, ia mengambil jaket dan pergi. Langkahnya buru-buru, seolah menghindari percakapan lanjutan. Dian hanya menatap punggung suaminya sampai pintu tertutup rapat. Dadanya terasa sesak, bukan karena ia ingin membatalkan keberangkatan, tetapi karena sikap Danang yang begitu dingin akhir-akhir ini. 2 hari kemudian, koper kecil berdiri rapi di sudut ruang tamu. Dian mengenakan kemeja putih sederhana dan celana bahan, tampak profesional namun tetap anggun. Rambutnya diikat rapi. Ia membawa tas selempang berisi dokumen dan ponselnya. Danang duduk di sofa, memainkan ponselnya. Jarang sekali ia terlihat menatap Dian secara langsung. Namun pagi itu Dian berusaha tetap ceria. "Mas, aku berangkat ya," ucapnya dengan senyum lembut. "HM hati-hati di jalan." Kalimat itu terdengar seperti sekadar formalitas. Dian menggigit bibir. Ia menunduk dan berkata, "Aku pamit." Setelah memastikan pintu terkunci, ia berjalan ke arah mobil yang akan menjemputnya bersama rekan kantor. Ketika menutup pintu pagar, ia sempat menoleh ke rumah, mencari sekilas sosok Danang di ambang pintu seperti suami-suami pada umumnya yang mengantar istrinya. Tapi rumah itu tetap sunyi. Tidak ada suami yang melambaikan tangan. Tidak ada kecupan perpisahan. Tidak ada pesan, "Jaga diri." Dian menarik napas panjang.
Ia mencoba menguatkan hati. Ini demi masa depan, batinnya. Sepanjang perjalanan, Dian menatap pemandangan kota yang perlahan hilang dari jendela mobil. Hatinya tertinggal di rumah, tetapi rasa tanggung jawab membawa langkahnya maju. Di hotel tempat pelatihan, Dian disambut ruangan luas berisi peserta dari cabang perusahaan lain. Ada nama di meja registrasi, Dian Kusuma. Ia menandatangani daftar hadir, mengambil ID card, lalu masuk ke ballroom tempat pelatihan berlangsung. Pelatihan berjalan intens. Instrukturnya memberi banyak materi baru. Saat peserta lain tampak lelah, Dian justru bersemangat. Ini adalah hal yang ia suka. Belajar, berkembang, menjadi lebih baik. Namun di sela kesibukan itu, Dian merasa sedikit asing. Ia beberapa kali mencoba menghubungi Danang, sekadar ingin mendengar suara suaminya. Tapi telepon sering tidak diangkat, atau hanya dijawab singkat. Lagi sibuk. Nanti aku telepon. Ada rapat. Bahkan ketika Dian mengirim foto makanan dan suasana kota Bandung, balasan Danang hanya, "Oke." Tidak lebih. Rasa hangat yang dulu menyelimuti hubungan mereka kini perlahan memudar. Ada jarak yang tidak terlihat, namun terasa jelas. Namun Dian mencoba tetap positif. Mungkin memang sedang banyak pekerjaan, pikirnya. Hari keempat pelatihan, hujan turun deras. Dian duduk di balkon kamar hotel sambil menyeruput kopi. Rintik hujan menari di kaca. Aromanya menenangkan. Ia mencoba menelepon Danang. Tidak diangkat. Ia mencoba lagi. Masih sama. Baru setelah percobaan ketiga, telepon terhubung. Suara Danang terdengar agak terburu-buru. "Kenapa sih telepon terus?" "Aku cuma kangen." "Lagi ngapain?" "Ada urusan." "Nanti lagi." Tut, tut. Telepon diputuskan. Dian terdiam. Pandangannya kosong menatap hujan. Untuk pertama kalinya dalam hidup pernikahannya, ia merasa benar-benar sendiri. Ada firasat kecil menggelitik di dalam hatinya, firasat yang tidak ingin ia percayai. Namun ia memaksa dirinya untuk menepis prasangka. Semoga saja semuanya baik-baik saja di rumah. Dian menghela napas panjang, mencoba kembali fokus pada tugas pelatihan. Ia tidak tahu bahwa keputusannya untuk pergi telah membuka pintu bagi sebuah pengkhianatan besar yang diam-diam menunggu. Sementara Dian sibuk mengikuti pelatihan di Bandung, rumah yang ia tinggalkan tidak sepenuhnya lengang seperti bayangannya. Di malam pertama, setelah memastikan lingkungan sekitar aman, Danang berdiri di depan cermin kamar, merapikan rambutnya sebelum memeriksa ponselnya. Layar menyala, ada pesan masuk. "Cindy." "Mas, aku sudah dekat. Boleh aku masuk lewat belakang?" Danang tersenyum kecil. Ia berjalan ke pintu belakang, membuka pagar samping, dan menunggu. Beberapa menit kemudian, seorang wanita berpenampilan modis muncul dari kegelapan. Wajahnya cantik, badan ramping, bibirnya dipulas merah marun. Terlihat jauh berbeda dari Dian yang selalu tampil sederhana dan anggun. Cindy melangkah ringan menyusuri halaman belakang, lalu masuk rumah tanpa rasa bersalah. Seolah tempat itu memang sudah menjadi wilayahnya. "Mas Danang." Cindy tersenyum manja, memeluk lengan lelaki itu. "Aku kangen." Danang membalas pelukan itu tanpa ragu. "Aku cuma takut tetangga lihat," katanya sambil menutup pintu. "Yang penting Dian gak ada," jawab Cindy sambil terkekeh. Danang menghela napas lega. Wajahnya tidak menunjukkan rasa bersalah sedikit pun. Malam itu mereka duduk di ruang tamu. Ruangan yang biasanya menjadi tempat Dian dan Danang menghabiskan waktu bersama. Cindy menaruh tasnya di sofa, lalu berjalan keliling rumah seperti sedang menilai tingkat kenyamanan tempat itu.
Rumahnya lumayan ya, ujar Cindy sambil tersenyum sinis. Cuma nggak kerasa kayak rumah perempuan. Danang tertawa kecil. Makanya kamu di sini biar berasa beda. Cindy mendekat dan berbisik. Aku suka kalau kita bisa bebas kayak gini, Mas. Percakapan mereka mengalir. Sesekali diselipi tawa. Seolah tidak ada beban. Seolah tidak ada istri sah yang telah bekerja keras mengisi tabungan demi masa depan pernikahan mereka. Danang membuka lemari bufet di ruang tamu, mengambil amplop berisi beberapa lembar uang hasil tabungan Dian. Sebagian dari uang yang ditarik diam-diam dari rekening bersama. Nih, buat kamu, katanya sambil menyerahkan amplop itu kepada Cindy. Cindy membuka, menghitungnya sekilas, lalu tersenyum puas. Ini cukup buat nambah modal toko kecilku. Toko skincare itu? Tanya Danang. Iya. Dan kalau nanti berkembang, aku bisa bantu Mas biar lebih gampang urus keuangan, jawab Cindy. Ucapan itu bagaikan belati menusuk telinga siapapun yang tahu kenyataan di baliknya. Bahwa uang itu sebenarnya bukan milik Danang, melainkan Dian. Danang tampak bangga, seolah pemberian itu sebuah pencapaian. Padahal ia sendiri tidak sanggup menghasilkan uang sebanyak itu. Hari berganti. Setiap malam, Danang rutin menjemput Cindy dan membawanya ke rumah. Terkadang mereka makan malam di sana, menonton film, bahkan tidur di kamar yang seharusnya hanya untuk Danang dan Dian. Cindy mulai membawa beberapa barang pribadinya. Lipstik, parfum, baju tidur. Ia meletakkannya di meja rias Dian tanpa ragu, seolah sengaja meninggalkan jejak. Sedikit demi sedikit, ruang yang dulunya penuh kenangan Dian berubah menjadi wilayah asing. Sementara itu, tetangga sebelah, Bu Rina, beberapa kali melihat perempuan tidak dikenal mondar-mandir di halaman rumah Danang dan Dian. Namun karena tidak ingin ikut campur, ia memilih diam. Hanya mengamati dari balik tirai. Namun yang menjadi masalah bukan hanya keberadaan Cindy, melainkan uang yang terus-menerus mengalir dari rekening Dian tanpa sepengetahuannya. Pada malam kelima Dian berada di Bandung, Danang kembali pergi ke ATM bersama Cindy. Ia menarik uang dalam jumlah besar. Cindy berdiri di sampingnya dengan tatapan puas. Mas yakin ini nggak ketahuan? Tanya Cindy sambil memainkan rambutnya. Danang mengangguk percaya diri. Dian nggak pernah cek rekening. Lagian dia sibuk pelatihan. Santai aja. Cindy menggandeng lengan Danang, menyandarkan kepala di bahunya. Aku senang bisa sama Mas. Kalau Dian tahu, kira-kira gimana ya? Danang tertawa kecil. Biarin aja. Dia pasti percaya sama aku. Lagian dia nggak akan curiga. Jawaban itu seolah mengukuhkan keyakinannya bahwa ia adalah suami yang tidak mungkin tersentuh oleh karma. Namun di balik keberanian palsu itu, ada ketakutan yang ia abaikan. Ketakutan bahwa kebenaran selalu menemukan jalannya. Di Bandung, Dian duduk di pinggir ranjang hotel setelah pelatihan hari itu selesai. Ia menatap ponselnya yang sepi, tidak ada kabar dari Danang sejak pagi. Hanya pesan singkat semalam, itu pun hanya berisi satu kata. Oke. Dian berusaha meyakinkan dirinya bahwa semuanya baik-baik saja. Namun perasaan tidak nyaman itu terus menghantui pikirannya. Ia mencoba fokus pada materi pelatihan, namun pikirannya terus melayang ke rumah. Ke Danang. Ke keadaan yang tidak bisa ia lihat. Ia tidak tahu bahwa sementara ia mengorbankan waktunya demi masa depan mereka, suaminya sedang menghabiskan tabungannya untuk perempuan lain. Dan ia tidak tahu bahwa setiap sen yang ia simpan dengan penuh harapan, sedang dialirkan ke tangan seorang wanita yang bahkan tidak mengenalnya. Di balik kepergian Dian, sebuah pengkhianatan sedang berkembang. Diam, halus, namun mematikan. Semua itu terjadi tanpa suara, tanpa panggilan, tanpa rasa peduli.
Danang merasa bebas. Cindy merasa menang. Tanpa mereka sadari, sesuatu sedang berubah. Dan ketika Dian pulang nanti, semua tak akan lagi sama. Hujan turun sejak sore di hari terakhir pelatihan. Udara dingin menelusuk ke kamar hotel tempat Dian mengemasi barang-barangnya. Pelatihan berakhir lebih cepat dari jadwal. Para peserta diizinkan pulang 1 hari lebih awal. Kebanyakan dari mereka tampak bersemangat untuk kembali ke rumah masing-masing. Dian pun merasakan hal yang sama. Kerinduan kepada Danang membuat langkahnya semakin ingin cepat pulang. Meski ada perasaan asing di dadanya yang tak pernah hilang sejak hari pertama. Tas sudah rapi. Tiket sudah di tangan. Sore itu juga ia naik travel menuju pulang. Selama perjalanan, Dian beberapa kali mencoba memberi kabar. Namun seperti biasa, pesan hanya dibaca, tanpa balasan apapun. Dian mengelus dada, mencoba berpikir positif. Mungkin dia capek. Mungkin sibuk. Ia tidak ingin membuat prasangka buruk. Ia percaya, rumah tetaplah tempat pulang, dan Danang tetap suaminya. Malam mulai turun ketika travel berhenti di depan pintu gang. Hujan mereda, hanya menyisakan tetesan tipis yang jatuh dari genteng ke tanah. Dian memanggil ojek dan diantar sampai ke depan rumah. Begitu berdiri di depan pagar, ia menghela napas. Senang akhirnya tiba. Namun rasa itu terhenti ketika ia menyadari sesuatu. Lampu ruang tamu menyala, tapi suasananya terasa berbeda. Seperti bukan rumah yang biasanya ia tinggalkan. Ia menarik koper pelan, membuka pintu pagar, dan melangkah mendekati pintu depan. Tanpa memberi kabar pada Danang, ia sengaja ingin memberi kejutan. Tapi justru ia sendiri yang akan terkejut. Saat pintu dibuka, ruang tamu tampak rapi, tapi ada hal-hal kecil yang langsung membuat alis Dian terangkat. Di meja kaca, ada 2 gelas minum. Padahal Danang biasanya hanya minum sekali lalu membiarkan gelasnya di dapur. Di sofa, ada selimut tipis tergeletak seolah baru saja digunakan seseorang. Dan yang paling mencolok, ada aroma parfum wanita yang asing. Tidak familiar. Tidak seperti parfum yang pernah digunakan Dian. Aroma itu lembut tapi tajam, bercampur dengan wangi ruangan yang biasanya netral. Tidak salah lagi, aroma itu baru, berbeda. Dian berdiri terpaku beberapa detik. Matanya menyapu sekeliling ruangan dengan teliti. Di atas bufet, ada bungkus roti yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Merek yang biasanya tidak pernah dibeli Danang. Dan di sisi meja, ada bungkus tisu yang lebih feminen, motif bunga. Dian mencoba tetap tenang. Ia menyimpan kopernya dekat pintu, kemudian berjalan pelan menuju kamar. Pintu kamar setengah terbuka. Lampu temaram. Spray tampak berantakan, seolah seseorang baru saja tidur di sana. Dian merasakan dadanya berdegup keras. Ada rasa tak nyaman menjalar, namun ia mencoba mengabaikan. Ia menarik napas dalam, mengatur ekspresi. Lalu memanggil suaminya pelan. "Mas, Danang?" Tidak ada jawaban. Hanya suara hujan tipis di luar. Ia berjalan keluar kamar, menuju dapur. Tidak ada siapapun. Rumah sepi. Mungkin Danang sedang keluar. Tapi, jika benar ia keluar, kenapa rumah masih menyala? Kenapa ada gelas masih berisi? Kenapa ada selimut yang seperti baru dipakai? Dian duduk di sofa. Matanya terpaku pada bantal dengan sarung motif baru, bukan miliknya. Tangannya menggenggam erat ujung bajunya, mencoba meredakan sesak. Ia tidak ingin berpikiran macam-macam, tapi bukti kecil itu terlalu jelas untuk diabaikan. Beberapa menit kemudian, suara motor terdengar mendekat dari luar rumah. Dian bangkit, menunggu. Pintu terbuka. Danang masuk. Ia tampak terkejut melihat Dian di ruang tamu.
Loh, kamu kok pulang hari ini? Suaranya terdengar tergagap. Dian tersenyum pelan, berusaha terlihat natural. Pelatihannya selesai lebih cepat. Mas, aku kangen. Danang menelan ludah. Oh, gitu ya. Baguslah. Tatapannya gelisah. Ia memalingkan wajah, meletakkan helmet, lalu duduk. Namun sikapnya tampak canggung. Dian memperhatikan gerak-geriknya. Kamu dari mana? Tanya Dian. Danang tertawa kecil. Nongkrong sama temen. Biasa. Jawaban itu terlalu cepat. Seolah refleks. Seolah menutupi sesuatu. Dian mengangguk pelan. Rumah nggak kamu matiin lampunya? Danang tersentak kecil. Iya, lupa. Dian mengangguk pelan. Rumah nggak kamu matiin lampunya? Danang tersentak kecil. Iya, lupa. Dian tidak berkata apa-apa. Ia berdiri dan berjalan ke kamar. Di sana, ia menemukan benda yang semakin membuat hatinya tenggelam. Sebuah jepit rambut berwarna pink keunguan, tergeletak di atas meja rias. Itu bukan miliknya. Dian menggenggam jepit itu erat. Tangannya bergetar. Dadanya terasa berat. Namun ia tidak melempar. Tidak menuntut. Tidak menangis. Ia hanya memasukkan jepit itu ke dalam kantong bajunya. Menyimpannya. Untuk nanti. Malam itu Dian tidur dengan punggung menghadap Danang. Tidak ada pelukan. Tidak ada tanya. Hanya ada jarak. Danang tampak terlelap. Sementara Dian terjaga, menatap gelap. Mengingat setiap detail aneh sejak ia pulang. Ada yang berubah. Ada yang disembunyikan. Dan ia tahu, ini baru permulaan. Di dalam hatinya, benih kecurigaan mulai bertunas, pelan tapi pasti. Ia hanya butuh waktu untuk menemukan akar kebenarannya. Dan waktu itu akan datang lebih cepat dari yang Danang bayangkan. Pagi itu, sinar matahari menembus celah tirai, namun tak mampu menghangatkan hati Dian. Ia terbangun lebih awal dari Danang, seperti biasa. Hanya saja kali ini, ia tidak langsung pergi ke dapur. Ia duduk di sisi tempat tidur, menatap suaminya yang masih terlelap. Setelah mandi dan bersiap, Dian menuju ruang kerja kecil di pojok rumah. Di sana ia menyalakan laptop. Tangan yang menekan keyboard sedikit gemetar. Hatinya gelisah namun penuh tekad. Ia membuka layanan perbankan online. Memasukkan username dan password. Ketika layar menampilkan saldo rekeningnya, dadanya serasa dihantam pukulan keras. Jumlah yang seharusnya puluhan juta rupiah, hasil tabungannya selama bertahun-tahun, berubah drastis. Terpangkas lebih dari setengahnya. Dian menutup mulut dengan tangan untuk menahan teriakan. Matanya membelalak. Napasnya terengah. Kenapa bisa berkurang sebanyak ini? Ia memeriksa riwayat transaksi. Ada beberapa penarikan tunai dalam jumlah besar selama ia berada di Bandung. Tanggal-tanggalnya jelas. Nominalnya jelas. Lokasinya jelas. Semua dilakukan oleh Danang. Dian mematung di depan layar. Jari-jarinya gemetar saat menggulir halaman transaksi. Air mata menggenang, namun tidak jatuh. Mas, kamu tega banget. Ia menutup laptop perlahan. Tangannya mengepal. Ada luka, tapi juga muncul kekuatan baru. Dian kembali ke kamar. Danang sudah bangun, duduk di tepi ranjang sambil bermain ponsel. Mas, panggil Dian dengan nada lembut. Namun Dian tidak bergeming. Ia berdiri mematung, matanya menatap Danang lurus. Aku baru cek rekening kita. Danang membeku. Ada banyak penarikan saat aku di Bandung. Lanjut Dian pelan. Mas narik uangnya buat apa? Danang mencoba tersenyum.
Senyum yang dipaksakan. Buat bayar cicilan. Kamu lupa. Cicilan apa? Kita kan gak punya cicilan besar akhir-akhir ini. Danang terdiam beberapa detik. Ia mengalihkan pandangan. Aku pakai buat bantu temen, katanya akhirnya. Teman? Nada dia naik sedikit. Iya, ada yang kesusahan. Siapa namanya? Tanya Dian. Danang mengernyit. Tanya-tanya mulu. Kamu gak percaya sama aku? Aku cuma nanya. Jawab Dian, suaranya tenang, namun ada api di baliknya. Uang itu hasil tabungan kita. Aku cuma pengen tahu kemana perginya. Danang bangkit, menahan emosi. Kamu tuh ribet. Masa bantu teman sendiri harus lapor segala? Dian menatapnya lekat. Tatapan itu menusuk, membuat Danang gelisah. Namun Dian tidak melanjutkan perdebatan. Ia memilih diam. Ia tahu, memaksa jawaban hanya akan membuat Danang semakin defensif. Ia berpaling dan pergi ke dapur, meninggalkan Danang yang masih tampak gelisah. Diamnya Dian jauh lebih menakutkan. Siang itu, ketika Danang pergi dengan alasan ada urusan kantor, Dian mulai menyusun potongan-potongan kecurigaan yang ia temui. Aroma parfum asing, gelas-gelas di meja, selimut yang tidak biasa, jepit rambut berwarna pink, penarikan uang dalam jumlah besar. Semua mengarah pada satu kemungkinan. Ada orang lain yang masuk ke rumah ini. Dan kemungkinan besar, perempuan. Dian mulai menyelidiki lebih jauh. Ia membuka laptop, mencoba mencari petunjuk lain. Saat sedang mengecek folder di desktop, matanya menangkap sesuatu. Folder bernama Project. Nama yang cukup generik, tapi terasa mencurigakan. Dengan hati-hati, ia klik folder itu. Di dalamnya ada beberapa file foto. Jantung Dian berdegup kencang. Ia membuka foto pertama. Dan seketika, dunianya runtuh. Foto itu menampilkan Danang sedang duduk di kafe bersama seorang wanita muda. Wanita itu cantik, berkulit putih, rambutnya pirang kecoklatan. Ia mengenakan baju yang cukup mencolok, tersenyum manis sambil menggenggam lengan Danang. Foto berikutnya menampilkan mereka berdua sedang makan malam. Ada foto saat Cindy menatap Danang dengan pandangan penuh kemesraan. Beberapa foto bahkan diambil di rumahnya. Di ruang tamu yang sama, sofa yang sama. Nafas Dian tercekat. Sekujur tubuhnya bergetar. Tangannya lemas. Ia terus menelusuri foto-foto itu dan menemukan beberapa screenshot percakapan. Dan rumah kosong. Kamu boleh nginap. Cindy. Beneran? Aku kangen Mas Hati Merah 2. Dian memejamkan mata. Tangis akhirnya pecah. Bukan karena ia tidak kuat, tapi karena ia sadar, kepercayaannya telah diinjak-injak. Danang tidak hanya berselingkuh. Ia membawa perempuan itu ke rumah mereka, ke ranjang mereka. Ke ruang di mana Dian menyimpan mimpi dan cintanya. Kenapa? Mas tega banget. Isak Dian keluar dalam bisikan. Namun setelah beberapa menit, ia menghapus air matanya. Tatapannya berubah. Mata yang tadinya berkabut kini mengeras. Ia menutup laptop, mengambil napas panjang, dan di dalam dirinya, tekad baru mulai tumbuh. Dian tidak akan menangis lebih lama. Ia akan diam. Ia akan mengamati. Ia akan mengumpulkan bukti. Bukan untuk meminta penjelasan, bukan untuk berdebat. Tetapi untuk sesuatu yang jauh lebih besar, sebuah balasan yang akan dilakukan dengan kepala dingin. Pelan-pelan, diam-diam, tapi pasti, karena ia tahu pengkhianatan seperti ini tidak pantas dimaafkan begitu saja, dan ini baru permulaan. Wajah Danang tampak tenang.
seolah tidak pernah melakukan kesalahan. Seolah semalam bukan malam penuh kegelisahan bagi Dian. Ia menarik napas panjang dan bangkit perlahan. Ada satu hal yang ingin ia pastikan lebih dulu, tentang uang di tabungannya. Pagi itu, rumah terasa seperti ruang kosong tanpa suara. Danang sudah berangkat lebih awal dengan alasan ada rapat mendadak. Dian hanya mengangguk tanpa banyak komentar, menyimpan seluruh rencananya rapat-rapat di balik senyum tipis yang bahkan tak sampai ke matanya. Ia duduk di meja makan, menatap cangkir kopi yang sudah mendingin. Di hadapannya, amplop merah kecil yang ditinggalkan Danang semalam masih tergeletak. Isinya hanya uang tidak sampai Rp1.000.000, seolah menandakan bahwa ia tidak lebih dari bayangan dalam rumah yang pernah dipenuhi kehangatan. Dian menarik napas panjang. Hari itu ia memutuskan, dirinya bukan lagi perempuan yang menunggu diperlakukan baik. Ia akan mengambil kendali hidupnya kembali. Siang menjelang ketika Dian keluar rumah, membawa tas selempang berisi laptop, beberapa dokumen, dan, yang terpenting, rekaman audio dari hari sebelumnya. Rekaman Cindy yang secara terang-terangan membual tentang bagaimana Danang memalsukan tanda tangan Dian, mencairkan dana usaha mereka, dan membawanya untuk hidup bersama di apartemen. Tujuan Dian pertama adalah ke bank. Ia membuka rekening baru, memindahkan dana tersisa yang masih ia miliki, dan memastikan tidak ada akses yang terhubung dengan Danang. Selesai urusan, ia menatap layar ponselnya, membaca pesan dari sahabatnya, Rara. Kamu yakin mau mulai rencana itu hari ini? Dian tersenyum lirih. Aku siap. Tak ada jalan kembali. Sementara itu, Danang melangkah santai memasuki apartemen kecil yang disewa diam-diam. Ia disambut Cindy yang masih mengenakan piyama satin. Sayang. Cindy merengsek, memeluknya manja. Danang mencium keningnya lalu menjatuhkan diri ke sofa. Aku capek. Dian belakangan jadi terlalu banyak tanya. Kamu bilang dia bodoh. Harusnya gampang dikibulin, goda Cindy. Danang mengangguk, tidak menyadari bahwa Cindy mulai memasang kamera kecil di sudut ruangan, bukan untuk memata-matai Dian, melainkan berjaga jika sewaktu-waktu ia butuh bukti untuk menjerat Danang. Ia selalu punya agenda sendiri. Namun, hari ini, dua orang itu tidak tahu bahwa pihak yang paling berbahaya bukan mereka, melainkan Dian sendiri. Sore hari, Dian mendatangi kantor notaris yang sebelumnya ia dan Danang datangi, saat mereka membuat dokumen usaha. Ia sudah menghubungi terlebih dulu untuk memastikan bahwa sang notaris sedang di tempat. Notaris Marta, perempuan berusia 50-an, menyapanya dengan hangat. Tentu aku ingat kamu. Waktu itu kamu dan suamimu datang dengan penuh senyum. Ada yang bisa kubantu, Dian? Aku ingin menanyakan beberapa hal tentang dokumen usaha kemarin. Jawab Dian hati-hati. Ia menjelaskan bahwa ia menduga tanda tangannya dipalsukan untuk pencairan modal. Marta tertegun. Aku menandatangani dokumen itu karena yakin melihat kamu dan suamimu. Tapi, sekarang aku ingat, kamu tidak bicara banyak waktu itu. Suamimu yang paling aktif menyampaikan detail. Dian menunduk. Aku butuh salinan dokumen, Bu. Semua, termasuk rekaman CCTV hari itu, kalau masih ada. Marta mengangguk. Aku akan bantu. Tapi ini proses sensitif. Dian tersenyum lemah. Aku tahu. Dan aku siap. Mal. Di rumah, Dian menyusun rencana berikutnya. Ia membagi rekaman, dokumen, serta salinan CCTV ke dalam beberapa salinan digital. Menyimpannya di 2 flash disk dan 1 drive online demi berjaga. Langkah selanjutnya, ia harus memaksa Danang keluar dari persembunyian, mendengar langsung dari mulut mereka sendiri, dan membuat keduanya terjebak dalam permainan yang ia mulai. Ia berdiri di depan cermin, menatap dirinya lama.
Di sana bukan lagi perempuan rapuh yang selalu mengalah, melainkan seseorang yang siap membalas tanpa perlu suara keras. Suara notifikasi ponsel menyala. Pesan dari Rara. Aku sudah siap kapanpun kamu butuh bantuan. Dian membalas singkat. Besok. Kita mulai besok. Ia memasukkan flash disk ke dalam kotak perhiasan, lalu menutupnya rapat. Aku tidak mencari perang, gumamnya. Tapi kalau kalian memulai, aku pastikan kalian tidak akan punya tempat untuk kembali. Di luar, hujan turun pelan, membawa hawa dingin yang membuat malam terasa semakin panjang. Namun bagi Dian, ini baru permulaan. Pagi datang dengan hawa yang tidak biasa. Langit mendung. Namun bukan itu yang membuat suasana terasa berat. Dian terbangun dengan tekad yang lebih kuat daripada sebelumnya. Hari ini ia bukan hanya mengumpulkan bukti. Ia akan menancapkan pancing, membiarkan Danang dan Cindy menggigit lebih dalam. Ia menyiapkan sarapan sederhana lalu duduk di ruang tamu, menunggu jam menunjukkan pukul 9. Begitu jarum bergerak, ia menghubungi Rara. Ra, jadi siang ini? Tentu. Aku sudah siap dari kemarin. Jawab Rara mantap. Kita mulai dari apartemen itu dulu, ujar Dian pelan. Siap. Di sisi lain, Danang dan Cindy tidak pernah membayangkan bahwa hari itu akan menjadi titik balik. Mereka sibuk menyusun rencana menguras lebih banyak uang dari rekening usaha yang bahkan tidak lagi sepenuhnya aktif. Awas kalau Dian mulai curiga, kata Cindy sambil mengecek make up di cermin. Dia itu gampang dikendalikan. Aku bilang sedikit, langsung percaya, jawab Danang meremehkan. Mereka tertawa, tidak menyadari bahwa rekaman kamera kecil milik Cindy, yang ia pasang untuk jaga-jaga, sementara ini juga menangkap gerakan mereka setiap hari. Cindy belum tahu akan dipakai untuk apa. Tapi ia punya firasat suatu saat semua itu berguna. Dan ternyata, benar. Siang, Dian tiba di lobi apartemen. Rara menyusul, membawa tas berisi laptop dan kamera kecil. Kalau nanti mereka ada di dalam, kamu yakin siap? Tanya Rara. Dian mengangguk. Aku tidak akan mundur. Mereka naik ke lantai 10. Di depan pintu, Dian menarik napas panjang. Ia mengetuk. Sekali, 2 kali, tak ada jawaban. Namun pintu tidak terkunci. Perlahan, ia mendorongnya. Ruang itu kosong. Masih ada bau parfum perempuan samar. Sisa makanan di meja. Baju berantakan. Bukti bahwa seseorang tinggal di sana, tetapi pergi terburu-buru. Apa mereka tahu kita datang? Tanya Rara. Tidak. Gumam Dian sambil memeriksa ruang tidur. Tak ada yang aneh. Hingga ia melihat selembar kertas di meja dapur. Bukan surat, melainkan nota pembayaran sewa dengan nama Danang. Lengkap dengan tanggal pembayaran 3 bulan mundur. Jadi, Danang sudah menyewa sejak sebelum Dian pergi perjalanan jauh. Dian mengepalkan tangan. Dia sudah merencanakan ini sejak lama. Rara berdiri di sampingnya. Aku ikut sampai akhir. Sementara itu, Danang dan Cindy sedang berada di kedai kopi tak jauh dari kantor notaris Marta. Mereka baru saja bertemu seorang kenalannya yang ahli memalsukan dokumen. Kamu yakin cara ini aman? Tanya Cindy. Danang merendahkan suara. Tenang saja. Kita buat dokumen seolah-olah Dian menandatangani pelimpahan aset. Kalau semua selesai, kita bisa kabur kapanpun. Cindy mengangguk, meski hatinya gelisah. Ia tahu hidup dengan Danang penuh risiko. Namun ia percaya selama ia masih memegang hati lelaki itu, ia tetap aman. Dari kejauhan, seseorang memperhatikan mereka. Dian. Ia dan Rara duduk di pojok, mengabadikan percakapan melalui kamera kecil yang diarahkan ke mereka. Sudah cukup, bisik Dian. Rara menekan tombol stop. Mereka keluar sebelum terlihat. Di luar kedai, Rara memeluk bahu sahabatnya. Dian, kalau kamu ingin menyerahkan ini ke polisi, aku temani.
Dian tersenyum tipis. Belum. Aku masih butuh mereka bermain lebih jauh. Malam itu, Dian menghubungi Danang. Mas, kamu di mana? Aku ingin bicara. Oh, aku di kantor. Banyak kerjaan. Bisa ketemu? Aku kangen. Ada jeda beberapa detik. Danang tersenyum sinis. Berpikir Dian masih mudah diperdaya. Oke. Besok sore ya. Dian menutup telepon. Senyumnya dingin. Mainkan peranmu, Danang. Biar semua lebih jelas. Besoknya, mereka bertemu di sebuah restoran. Danang tampak sangat percaya diri, seolah tak ada yang dia sembunyikan. Kamu kelihatan beda, katanya, menatap Dian. Banyak yang kupikirkan, jawab Dian datar. Danang menggenggam tangannya, mencoba terlihat perhatian. Kita bisa mulai lagi kalau kamu mau. Dian menatap matanya. Boleh. Tapi aku ingin lihat semua pembukuan usaha kita. Aku merasa ada yang janggal. Wajah Danang menegang sepersekian detik sebelum kembali tersenyum. Tentu. Nanti aku kirim. Dian tersenyum lembut. Terima kasih, Mas. Aku percaya kamu. Bohong. Namun itulah yang ia ingin Danang pikirkan. Malam itu, Danang panik. Ia tahu Dian mungkin sudah mencium sesuatu. Ia menelepon Cindy. Kita harus pindah tempat. Dian mulai curiga. Cindy memasukkan pakaian ke koper. Terus uangnya gimana? Aku bawa. Kita aman. Namun yang tidak mereka ketahui, Dian sudah memberi laporan awal ke polisi mengenai transaksi mencurigakan atas namanya. Ia juga mengirim rekap bukti ke seorang pengacara yang Rara rekomendasikan. Danang mungkin berusaha kabur. Tapi kali ini, Dian lebih cepat di rumah. Dian duduk sendiri di ruang tamu. Lampu temaram. Suara detik jam terdengar jelas. Ia mengusap wajah. Dulu aku mencintaimu sepenuh hati. Tapi kamu mengkhianatiku tanpa ragu. Ia menatap kotak perhiasan berisi flash disk. Disinilah semuanya bermula, dan disinilah ia akan menyelesaikannya. Perang belum selesai, tapi pemenangnya mulai terlihat malam itu. Kota terasa lengang. Lampu-lampu jalan berkedip samar, seperti ikut menanggung beban yang sedang Dian pikul. Raut wajahnya tidak lagi menunjukkan kepanikan, hanya ketenangan yang terukur. Ia bukan lagi perempuan yang terkejut dikhianati, ia kini sosok yang memegang kendali. Namun ia sadar, langkah berikutnya harus dilakukan dengan hati-hati. Ia belum boleh tergesa. Keesokan harinya, Dian menerima pesan dari Danang. Aku sudah kirim laporan pembukuan ke email. Tolong dicek. Dian mengangkat alis. Ia tahu laporan itu pasti sudah direkayasa. Namun, justru itulah yang ia tunggu. Ia membuka email di laptop. Benar saja, angka-angka tampak terlalu rapi. Terlalu sempurna untuk usaha kecil mereka. Rara, yang duduk di sampingnya, mengernyit. Ini fake banget. Dia pikir kamu gak ngerti akuntansi. Dian tersenyum kecil. Dia pikir aku yang dulu, yang cuma percaya apa kata dia. Dian menambahkan semua data itu ke folder bukti. Setiap kepalsuan Danang adalah tali jerat yang ia buat sendiri. Di tempat lain, Danang dan Cindy menempati unit apartemen baru. Lebih harum, lebih sempit, namun cukup nyaman. Mereka merasa aman, sementara. Aku heran, kata Cindy, mengunyah makanan cepat saji. Kenapa Dian tiba-tiba baik? Danang mengangkat bahu. Dia cuma takut kehilangan. Makanya dia luluh. Cindy tertawa. Perempuan bodoh. Yang mereka tidak sadari, ketenangan Dian bukan tanda menyerah, melainkan sinyal badai besar yang sedang disiapkan. Siang hari, Dian dan Rara mendatangi kantor pengacara yang ia hubungi. Pengacara itu bernama Pak Rinal. Lelaki berwajah ramah dengan tatapan tajam khas orang yang sudah biasa menangani kasus rumit.
Ia membuka berkas yang Dian bawa, memeriksa setiap detail, rekaman suara, foto, bukti transaksi, data bank, hingga catatan notaris. Kasus ini sangat kuat, ucapnya mantap. Kita bisa menjerat suamimu atas penggelapan, pemalsuan dokumen, dan pencurian. Untuk perempuan bernama Cindy, keterlibatannya juga terlihat jelas. Dian mengangguk. Aku ingin semuanya jatuh, tapi belum sekarang. Rinal mengernyit. Maksudmu? Aku ingin mereka mengaku dengan sukarela. Setidaknya, memperlihatkan siapa mereka sebenarnya. Biar mereka sendiri yang menghancurkan dirinya. Rinal tersenyum samar. Kamu bukan hanya korban. Kamu pemain yang unggul. Dian tidak menjawab. Ia hanya menatap berkas itu, seolah menatap masa lalu yang pernah ia perjuangkan dengan sepenuh hati, dan kini harus ia kubur sendiri. Malam harinya, Dian kembali pulang. Rumah itu sunyi. Di meja ruang tamu, ia menyalakan laptop, membuka rekaman kamera kedai kopi kemarin. Suara Danang terdengar jelas. Kita buat dokumen seolah-olah Dian menandatangani pelimpahan aset. Kalau semua selesai, kita bisa kabur kapanpun. Kalimat itu menusuk, bukan karena kaget, tapi karena itu konfirmasi dari apa yang sudah ia tahu. Danang bukan hanya selingkuh. Ia berniat menghapus keberadaan Dian dari hidupnya. Dian memejamkan mata, menarik napas panjang. Kalau ini perang, aku akan menang. Di apartemen, Danang memainkan ponselnya. Tiba-tiba pesan masuk. Mas, bisa ketemu besok? Aku sudah cek laporanmu. Dian. Danang tersenyum puas. Bisa. Di tempat biasa. Cindy menatapnya. Dia nyerah. Sepertinya begitu. Bagus. Setelah ini, kita tinggal pakai uang itu buat mulai bisnis baru di luar kota. Danang mengangguk. Tanpa ia sadari, langkah yang ia pikir akan menyelamatkan dirinya, justru menjadi batu terakhir yang ia pasang untuk menjatuhkan diri. Keesokan sore, mereka bertemu di restoran yang sama. Danang datang lebih dulu. Dian menyusul 10 menit kemudian, mengenakan baju sederhana namun rapi. Perbedaan paling mencolok tampak di matanya. Tidak lagi sendu, melainkan bening dan tajam. Kamu kelihatan tenang, ujar Danang. Aku sudah banyak berpikir, jawab Dian. Mereka duduk. Aku lihat laporanmu, kata Dian pelan. Dan aku mengerti, mungkin kamu punya alasan melakukan semua itu. Danang menyandar santai, merasa situasi memihak padanya. Semuanya demi masa depan kita. Dian menatapnya lama. Apa termasuk membawa perempuan lain ke apartemen saat aku pergi? Tubuh Danang menegang. Namun ia cepat mengendalikan ekspresi. Siapa bilang? Kamu salah paham. Dian tersenyum tipis. Ia membuka tas, mengeluarkan satu flash disk, dan meletakkannya di atas meja. Apa ini? Tanya Danang. Rekaman pembicaraanmu dengan Cindy. Dan salinan data rekening bersama yang kamu cairkan atas namaku. Ucapan itu membuat wajah Danang pucat seketika. Restoran terasa sunyi. Suara pengunjung lain seolah menjauh. Dian menatapnya tanpa berkedip. Mas, aku bukan orang bodoh. Danang menggertakkan gigi. Kamu mau apa? Dian berdiri, merapikan tas. Besok, kita ke kantor polisi. Wajah Danang berubah. Murka. Panik. Tak terima. Segala emosi bercampur menjadi satu. Kamu nggak bisa seenaknya. Dian menatapnya tajam. Kamu yang mulai. Ia kemudian berbalik meninggalkan meja. Danang mengepalkan tangan keras-keras. Segalanya kini lepas dari kendalinya. Di halaman parkir, Rara menunggu di mobil. Saat Dian masuk, Rara bertanya, "Udah?" Dian mengangguk. "Udah." Langsung balik.
Dian menghela napas. Belum. Masih ada yang harus kulakukan sebelum ini berakhir. Mobil itu melaju, meninggalkan restoran. Dalam hati Dian tahu, setelah ini, tidak ada jalan mundur. Karena besok, permainan terakhir akan dimulai. Hari itu, langit cerah namun udara terasa berat. Seolah alam tahu akan ada babak terakhir yang menentukan. Dian berdiri di depan cermin, merapikan rambutnya. Ia mengenakan pakaian formal sederhana, tas kecil, dan sepatu yang nyaman. Hari ini ia tidak hanya datang untuk mengungkapkan kebenaran. Ia datang untuk mengakhiri semuanya. Ponselnya bergetar. Pesan dari Rara. Aku di depan. Siap berangkat. Dian tersenyum tipis. Otwu. Ia menatap rumah yang selama ini menjadi saksi suka dukanya. Banyak kenangan, tetapi bukan berarti ia ingin mempertahankannya. Sudah saatnya menutup lembaran yang penuh luka. Di perjalanan menuju kantor polisi, Rara berkata, "Kamu yakin ingin lakukan ini sekarang? Kamu masih bisa pikir ulang." Dian menggeleng tegas. Aku sudah terlalu lama hidup dalam bayangan kebohongan. Hari ini, aku ingin hidup kembali. Rara menggenggam tangan Dian. Aku bangga sama kamu. Dian hanya tersenyum. Ia menatap jendela, melihat bayangan dirinya memudar oleh cahaya matahari. Saat itulah ia sadar, ia tak lagi sama. Danang menerima pesan singkat dari Dian. Tolong datang ke kantor polisi jam 11. Kita selesaikan baik-baik. Wajahnya memucat. Ia mencoba menenangkan diri, namun gelisah menguasai. Kenapa kamu panik? Tanya Cindy, yang masih rebahan di sofa. Dia serius, gumam Danang. Kalau dia punya bukti, kita habis. Cindy terdiam sejenak. Tenang, kita bisa bantah. Bilang dia emosi, nggak punya bukti jelas. Namun kali ini Danang tidak seoptimis itu. Aku ikut, kata Cindy. Kamu yakin? Aku sudah terlalu jauh untuk mundur. Mereka bersiap dan berangkat, tanpa tahu bahwa setiap langkah semakin membawa mereka ke jurang yang mereka gali sendiri. Kantor polisi hari itu tidak terlalu ramai. Dian dan Rara sudah menunggu di dalam ruangan khusus. Pengacara Rinal juga hadir, menyiapkan berkas di meja. Beberapa menit kemudian, Danang dan Cindy masuk. Wajah keduanya pucat. Namun begitu melihat Dian, mereka langsung menunjukkan sikap defensif. Apa maksud semua ini? Seru Danang. Rinal berdiri. Baik, kita mulai. Dian tidak bicara dulu. Ia menatap Danang lama, dengan tatapan yang bukan marah, melainkan hampa. Tatapan seseorang yang sudah selesai dengan segala keterikatan. Rinal menekan tombol laptop dan membuka folder bukti. Pertama, rekaman di kedai kopi, suara Danang jelas terdengar. Kita buat dokumen seolah-olah Dian menandatangani pelimpahan aset. Kalau semua selesai, kita bisa kabur kapanpun. Danang mati kata. Cindy langsung berkeringat, tangannya gemetar. Rinal memutar rekaman suara Cindy di rumah. Pakai saja uangnya. Dia nggak akan sadar. Dian tetap diam. Wajahnya tenang, namun sorot matanya tajam. Lalu, Rinal menunjukkan salinan CCTV notaris pada hari pencairan dana. Dalam rekaman, tampak Danang menyerahkan dokumen. Dian tidak ada. Cindy buru-buru menyela. Itu pasti rekayasa. Sayangnya, ini salinan asli dari tempat resmi, jawab Rinal datar. Danang mulai kehilangan kendali. Kamu mau apa sebenarnya, Dian? Dian akhirnya bicara, pelan, tegas. Aku hanya ingin kebenaran. Kamu mengambil uangku, memalsukan tanda tanganku, dan membawa perempuan ini ke belakangku. Sekarang, aku hanya minta balasan yang pantas. Semua ini salah paham. Benarkah? Dian meletakkan flash disk terakhir.
Rekaman kamera kecil yang dipasang Cindy sendiri di apartemen, yang berhasil Dian temukan saat ia menggeledah seminggu sebelumnya. Di dalamnya, terlihat Danang dan Cindy membicarakan bagaimana membuang Dian setelah uang habis. Cindy menjerit, "Kamu nggak boleh punya itu." Dian tersenyum kecil. "Kenapa tidak? Kamu yang pasang." Danang terdiam. Ia kehabisan kata. Setelah semua bukti ditampilkan, polisi mengambil alih. Danang dan Cindy tidak bisa menyangkal. Melawan hanya akan memperparah keadaan. "Kami akan menahan kalian untuk proses penyelidikan," kata petugas. Cindy menangis keras. "Danang, lakukan sesuatu." Namun Danang hanya menunduk. Tubuhnya gemetar, wajahnya pucat pasi. Saat keduanya digiring keluar, Danang menoleh pada Dian. "Kenapa kamu tega? Aku suamimu." Dian menatapnya datar. "Kalau kamu tidak menghargai pernikahan itu sejak awal, jangan berharap aku memperjuangkannya sendirian." Cindy menatap Dian penuh dendam. "Kamu puas? Hidupmu gak akan lebih baik tanpa dia." Dian tersenyum ringan. "Aku selamat justru karena tidak hidup dengan kalian." Selesai urusan, Dian melangkah keluar kantor polisi. Langit cerah. Udara terasa lebih ringan. Rara memeluknya. "Kamu hebat. Kamu menang." Dian tertawa pelan. "Bukan soal menang, ini tentang mengambil kembali hidupku." Rinal menambahkan, "Kamu bisa lanjut proses gugatan cerai, juga penuntutan pidana. Semua sudah sangat kuat." Dian mengangguk. "Tolong bantu sampai selesai." Ia menatap lurus ke depan. Bukan lagi masa lalu, tapi masa depan yang menanti untuk ia bangun dari awal. Beberapa bulan berlalu. Proses hukum berjalan. Danang dijatuhi hukuman atas pemalsuan dan penggelapan. Cindy mendapat hukuman karena terlibat aktif dalam persekongkolan. Dian memenangkan gugatan. Ia mendapatkan kembali hak atas aset, rumah, dan usaha. Hidupnya mulai tertata. Ia tidak terburu-buru mencari cinta baru. Ia membangun dirinya perlahan. Menata usaha, mengelilingi dirinya dengan orang-orang baik, dan menyusun impian yang dulu ia abaikan demi cinta yang ternyata palsu. Rara selalu ada di sisi, sahabat yang ikut merasakan luka dan kemenangan itu. Pada suatu sore, saat matahari perlahan turun, Dian duduk di teras rumah, yang kini terasa hangat, bukan lagi kosong. Ia menulis sebuah kalimat di buku catatannya. "Luka mengajariku bahwa cinta tanpa kejujuran hanyalah perangkap. Aku mungkin kalah di awal, tapi aku tidak pernah menyerah untuk menang di akhir." Ia menutup buku itu dan tersenyum. Akhir bukan berarti selesai. Terkadang, itulah awal dari hidup yang sebenarnya.